Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini di studio Portugal TV kedatangan tokoh spiritual namanya Mbah Di dari Jogja. Nanti biar memperkenalkan diri siapa Mbah Di. Tema pada siang hari ini adalah bagaimana mengantisipasi gendam untuk menghadapi bulan Ramadan ya. Sebelumnya perkenalkan telah hadir di studio Portugal TV Mbah Di dari Jogja. Silakan Mbah Di untuk memperkenalkan diri. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya sehari karena biasanya Mas setelah bulan puasa kita kemudian masuk ke suasana Lebaran. Oh ya, Trafik luar biasa. Banyak orang butuh uang ya, Mbak. Dari kota mudik ke desa. Ada yang naik bis, naik kereta, naik pesawat, naik delman, naik kuda, ada nggak ya? Dua ya. Ada yang naik macan putih nggak Mbak? Seperti Mbak siapa tuh yang baru viral? Yang naik macan putih itu loh. Ya. Siapa tuh yang lari jalan itu? Ya. Yang mau mengambil tongkat ke Gunung Kawi. Ya. Joko Kecil. Ya. Wah, yang dulu pernah viral. Pesugihan itu. Ya, itu mengambil pesugihan. Gimana, Mbak? Ya. Lanjutkan. Jadi seiring traffic ini kita perlu bersama-sama saling menjaga ya. Jadi terutama untuk sahabat-sahabat, emak-emak ya, keluarga yang membawa anak kecil harap dijaga sebaik-baiknya. Yang pulang mudik membawa perhiasan, kalau bisa perhiasannya disembunyikan, nggak usah dipakai. Atau dijual, dititipkan saya, Mbak. Dititipkan kepada kameramen, produser juga bisa. Daripada hilang kena gendam kan, Ya, kan gitu. hilang. Namanya juga antisipasi tuh, Mbak. Ya betul. Nah, yang seringkali terjadi di tengah keriuhan suasana di terminal, di stasiun kereta api ini, kadang-kadang kita lengah adanya tindak kejahatan hipnosis. Hipnosis ya. Hipnosis. Garis miring gendam. Gendam atau dicaplek itu ya, Mbak. Caplek. Jadi gendam ini istilah saja ya. Oh iya. Bisa aja diganti nama yang lain, misalnya apa ya? Gendam segitiga biru. Nah, Ya, bisa. iya. Siap ya bisa. Ya, ini saya boleh bertanya dulu enggak, Mbak? Gimana? Ya, kemarin waktu bulan puasa, ya saya memang nggak sadar, Mbak, di terminal Solo. Ya, saya waktu itu puasa, Mbak. Ya, puasa. Saya dijawil orang gitu, Mbak. Habis itu saya diajak ke warung, Mbak. Wah. Makan, Mbak. Nah, setelah kenyang, saya baru sadar, Mbak. Padahal saya puasa. Katakan kita gendam itu, Mbak. Ya. Itu hukumnya gimana, Mbak? Batal atau diteruskan? Lanjut. Karena udah terlanjur kenyang kok. Nah, waktu itu sadar apa enggak? Saya nggak sadar, Mbak. Saya digendam kok. Lupa. Lupa. Enggak apa-apa kalau Nggak lupa, apa-apa. apa-apa. Tapi alhamdulillah, Mbak, sudah habis 2 piring. Baru ingat. Baru ingat. Ya, baru ingat. Lanjut puasanya, Mbak. Enggak apa ya. Salah, Mbak. Waduh, copot ini keliru mata, Mbak. Nah, itu gimana, Mbak? Dilanjut ini. Ini hanya cerita loh, Mbak. Ini pengalaman pahit saya mengenai saya pernah ke gendam itu, pada bulan puasa. Ya, gendam itu sebenarnya adalah satu manipulasi dari pikiran seseorang yang dikirimkan ke orang lain ya. Manipulasi frekuensi pesan di subliminal ya, subliminal pikiran bawah sadar yang dimasukkan ke orang lain. Nah, tekniknya itu ada yang menggunakan kata-kata, ada yang tanpa kata-kata. Nah, ketika tanpa kata-kata, maka yang dilakukan adalah semacam Jawil. bisa jawil. Jadi jawil Japlek. Begitu jawil atau nyablek, maka ada satu keadaan di mana seseorang yang tadinya dia melamun mungkin ya, atau sedang kosong, ketika tablet jebret kaget kan ya. Begitu kaget, ada sepersekian detik itu pikiran masuk ke dunianya dia. critical area itu bukan set gitu, Ya. terus masuklah sebuah pesan ke sana. Nah, begitu Atau pesan- sotak, kadang-kadang ada yang sotak, sok tahu. Padahal nggak kenal, tapi pura-pura tiba-tiba kenal, sehingga kita lupa. Nah, itu kalau di dalam hipnosis itu namanya confusing method. Jadi teknik membingungkan. Oh, Misalnya, Bapak rumahnya mana? Oh, rumahnya sini. Terus istrinya berapa?
Nah, terus itu Persebaya itu sekarang dari mana? Jadi ada Wah, pertanyaan yang tidak Iya, terstruktur, tidak nyambung. loncat-loncat. Nah, ini Iya. adalah di mana orang itu sedang melakukan confusing method untuk orang bingung. Iya, bingung. Begitu orang bingung, pesan yang sebenarnya dimasukkan. Belum. Nah. Saya misalnya contohnya Pak Rebo, kenapa kamu lahirnya hari Kamis? Kan orang bingung. Padahal namanya Pak Rebo kok lahirnya di Kamis, kan bingung, Pak. Betul. Ya, itu gambarannya seperti itu, Pak ya. Seperti itu. Jadi, Lanjut, Pak. jadi gendam itu ada yang sifatnya pakai kata-kata atau Ya. verbal, ada yang tanpa kata-kata. Sebenarnya ini kalau ditarik sebenarnya adalah metode yang itu ilmiah, metode yang ilmiah. Jadi ada unsur ilmiahnya. Kalau tanpa kata-kata ini masuk ke dalam hipnosis tradisional. Iya, iya, iya. Kemudian kalau yang pakai kata-kata itu hipnosis modern. Jadi basicnya itu hipnosis. Iya, iya. Meskipun ada sebagian orang yang meyakini bahwa ini produk budaya, misalnya Iya, iya. pakai lelaku dulu, pakai puasa dulu, pakai tirakat dulu. Tapi sebenarnya proses tirakat, proses lelaku, proses puasa itu adalah proses di mana seseorang itu melakukan self hypnosis. Bahwa ketika aku puasa 7 hari 7 malam, aku akan mendapatkan kekuatan ini. Ketika itu dia yakini, Ya. ketika itu dia yakini, itu menjadi sebuah belief system. Ya, Ketika menjadi belief system, itu akan menjadi self image untuk dirinya, Ya. akan membentuk citra dirinya sehingga jadilah seperti apa yang dia inginkan. Ya, ya. Jadi sah seperti itu boleh. Jadi tiap orang ini punya cara tersendiri untuk meyakinkan dirinya. Ketika Bapak yakin bahwa hanya dengan merokok bisa menyelesaikan semua persoalan, Ya. itu boleh. Selesai. Selesai. Ya. Tapi ada juga yang aku harus puasa 7 hari 7 malam, harus kungkum supaya masalahku selesai. Boleh, boleh. Karena tiap orang ini punya critical area yang beda-beda. Jadi itu ketika seseorang ingin menguasai teknik seperti ini, dia punya fase-fase yang subjektif ya, masing-masing orang berbeda. Nah, terus sekarang begini, bagaimana kita mengantisipasi gendam? Gitu ya. Yang jelas adalah ketika Bapak Ibu sedang dalam suasana yang traffic yang ramai ya, Ya, di terminal, di stasiun, Gugup. itu Setelah ketemu keluarga. ya Ya. hindari Bapak Ibu berpikir sesuatu yang kosong ya. Kosong, Jadi ya. harus tetap waspada. Ya. Bapak di mana, Ibu di mana. Terus perhatikan, cari tempat yang aman, jangan cari tempat yang sepi. Kalau Ya, bisa ada sekitar itu ada petugas ya, sekitarnya ada petugas. Itu satu. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu ketika ditablek atau dibikin kaget, itu sebenarnya kan Bapak dibikin, Bapak Ibu sedang dibikin bingung, sedikit lupa. sedikit lupa. Nah, itu untuk merusak polanya, jadi ada pola yang namanya pattern ya, begitu jeblek, nah, Wah, lupa ini. rusak polanya, tablek ganti. Atau kalau perlu jatil ya, Itu lupa juga. yang nablek malah jadi Iya, takut. iya. Nah, itu sebenarnya Iya. merusak pola. Merusak pola. Merusak pola. Jadi merusak pola. Supaya arus dia tidak komunikasi. fokus. Ya, Ya, merusak ke pola. bawah arus si penggendam Betul, gitu ya, Pak ya. seperti itu. Jadi sebenarnya standar aja ya cara untuk menghindari atau mengantisipasi gendam. Kalau Bapak Ibu buat perhiasan ya disembunyikan, kalau nggak perlu dibawa, bawalah uang saku sekedarnya. Ya, ya. Jadi rata-rata tujuan penggendam ini kebanyakan kriminalitas ya, Pak? Ya, Ya, kriminalitas. kriminalitas untuk mencari keuntungan sendiri, Ya. mengambil sesuatu dari orang target atau sasaran yang digenggam gitu, Pak. Betul. Jadi sebenarnya hipnosis ini ilmu yang bisa digunakan juga untuk terapi, bisa digunakan untuk melakukan healing ke orang lain. Ya samalah dengan pisau dapur ya, pisau dapur kalau dipakai untuk ngiris sayur jadi sayur yang enak. Ya, Tapi kalau dipakai untuk nyakitin orang ya jadi ya, orangnya sakit. Jadi tergantung siapa yang membutuhkan bawa. dan menggunakan. Nah, the man behind the gun. Jadi kalau punya ilmu gendam pun bagus juga kalau dipakai untuk misalnya gendam anaknya supaya rajin belajar. Itu Ya, juga bagus. Bagus. Gendam istri supaya nurut. Ya, misalnya Ya, nurut, ya. terus uang saku belanjanya Lupa tidak minta. Nah, lupa. itu. Iya. Betul. Luar biasa ini, Pak. Jadi Iya, ya, iya. kira-kira seperti itu, Mas. Iya, iya, iya. Iya. Jadi tujuan para penggendam tadi rata-rata niatnya bertujuan tidak baik ya, Pak ya. Nah, Ya, ini kemudian personnya. ya, Personnya. kemudian untuk mengantisipasi tadi ilwas mbah ya, eling dan waspada ya. Betul. Jadi harus selalu respon, tanggap, jangan
suwung, jangan ngalamun ya, Ya, supaya kita tidak bisa dihasuti oleh para penggendam tadi, Pak. betul sekali. Ya. Nah, Kemudian seperti itu. sasaran para penggendam itu biasanya kalau lebaran di mana ini, Pak? Jadi kalau dia menggunakan teknik yang tanpa kata, ya, dia akan mencari sasaran orang yang kosong. Ya. Dia akan nyebar energinya dulu. Dia akan melakukan visualisasi, afirmasi. Dia bayangkan kondisinya dia sebar. Misal di terminal nih, Nawarin tiket biasanya, pura-pura ya. bisa seperti Atau itu, enggak? bisa tanpa kata-kata. Jadi dia akan sebarkan dulu, set, dengan afirmasi visualisasi. Nah, itu dia lihat siapa dari orang-orang di sana yang itu Suwung. tampak mudah untuk dipengaruhi. Iya, Nah, begitu iya. itu tampak frekuensi orang itu, dia akan deketin. Hmm. Nah, begitu dideketin ya sudah. Dia akan melakukan confusing method atau dia akan melakukan flooding data dengan banyak bertanya. Intinya orang itu jadi lengah. Setelah dia lengah, masuklah industri sebenarnya. Iya, iya, iya. Bu, saya beli jam harganya 500 juta. Ini saya kasih ke ibu 1 juta aja ya. Ini dia buat ibu lebaran. Coba tidak ada kata-kata Iya, yang ibu ini seolah bejo gitu ya. Bejo, Seolah ibu bejo. itu mujur baru Mujur. dapat sesuatu yang menguntungkan gitu kan, sehingga tergiur. Ya, jadi kuncinya gini, psikologi seseorang itu akan mudah terpengaruh dalam dua hal. Yang pertama itu adalah pain and gain. Yang kedua, pain itu pain itu sakit ya. Sakit. Orang itu pasti menjauhi kesakitan atau kesengsaraan. Itu pasti. 90% manusia itu dia menjauhi kesengsaraan atau pain. Atau yang gain itu 90% orang itu pengen mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, Iya. dapat Ujian. ya dapat diskon lebih murah, dapat pencapaian Ya. karir, dapat Ya. income yang gede, dapat Ya. uang yang lebih besar, itu gain. Apalagi kalau wanita itu dapat pujian itu kadang-kadang langsung sering terlupa ya, Pak, terpana gitu kan, Iya. terpesona gitu kan. Nah, Nah, itu. jadi pain and gain ini rumus yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Jadi kadang kita terperosok pada dua hal ini. Misalnya pain, takut sakit, takut sengsara. Ya, betul. Kamu kalau nggak belajar, kamu itu bakalan miskin, tahu nggak? Miskin. Nah, itu ketakutan, ketanamkan ketakutan. Jadi dua hal ini yang perlu kita waspadai. Jadi ya. untuk teman-teman, untuk ibu-ibu, emak-emak, siapapun Mau bepergian menjelang lebaran, silakan perhatikan. hati-hati. Lebih baik mengantisipasi daripada mengatasi setelah kejadian. Itu seperti itu. Ya, jadi pada kesempatan siang hari ini para pemirsa channel Portugal TV ya, saya bersama Mbah Di, ahli hipnosis dan hipnotis yang memberikan himbauan kepada calon pemudik ya yang sebentar lagi akan mudik supaya lebih berhati-hati. Mungkin ada sedikit pesan yang disampaikan, Mbak, untuk masyarakat yang akan bermudik di hari raya nanti. Buat rekan-rekan semuanya, terutama untuk saudara kaum muslimin, muslimat semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan setelah berpuasa, semoga kita bisa menemukan kemenangan yang sejati. Amin. Yaitu ketika kita bisa mengenali hawa nafsu kita dan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita bisa bertemu jati diri kita yang sebenarnya. Nah, harapannya setelah kembali fitri, kita betul-betul fitrahnya itu adalah manusia yang betul-betul mengenal jati dirinya, yang itu akan tersambung hablum minallah dan hubungannya pada manusia. Ya, luar biasa. Ya, jadi untuk Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya yang akan melakukan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Setelah nanti kemudian selesai bulan puasa, melakukan kunjungan yang mudik, silaturahim, tetap harus berhati-hati ya, Pak. Tetap harus hati-hati dan Waspada. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga Anda semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata sebelumnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu di channel Portugal yang luar biasa ini. Sekali lagi pesan dari kami, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan niat si pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Sampai ketemu lagi di channel YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya.